Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini kami mahasiswa dari Teknik Geodesi ITANAS Bandung ingin menjelaskan sedikit hasil dari penelitian kami yang merupakan tugas dari mata kuliah GDA 401 Statistika Spasial. Penelitian kami pada kali ini membahas tentang sebaran penyakit hipertensi yang berada di Kota Bandung. Adapun dari anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri Giorgi Mateo Simatupang dengan NRP 23 2018 054. Kemudian ada Tompi Stepanus dengan NRP 23 2018 055. Kemudian ada Azahra Wulandari dengan NRP 23 2018 061. Dan yang terakhir, Nadia Lutfiah Amalia dengan NRP 23 2018 062. Hal pertama yang dibahas yaitu latar belakang. Hipertensi merupakan suatu penyakit tekanan darah tinggi. Penyakit darah tinggi ini dapat memicu penyakit lain seperti stroke, penyakit jantung, hingga dapat menyebabkan kematian. Di negara Indonesia, terdata pengidap penyakit hipertensi ini sangatlah tinggi, terkhusus di wilayah Kota Bandung yang merupakan salah satu kota yang sangat banyak jumlah pengidapnya. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pemetaan yang kemudian dilakukan analisis yang dapat memantau masyarakat sehingga dapat dilakukannya pengadaan fasilitas yang memadai sehingga memperkecil risiko kematian yang terjadi di negara Indonesia. Pemetaan ini menentukan autokorelasi dengan indeks Morans-I yang digunakan untuk mengevaluasi kecenderungan pola dari hubungan spasial. Kemudian selanjutnya adalah tujuan dari dilakukannya penelitian. Adapun tujuan dari pelaksanaannya ialah yang pertama, mengetahui hasil dari pengolahan wilayah mana saja yang terdapat kasus penyakit hipertensi yang ada di Kota Bandung. Yang kedua, membuat bentuk klasifikasi di wilayah Kota Bandung. Yang ketiga, digunakan untuk dilakukan analisis yang dapat memantau masyarakat sehingga dapat dilakukannya pengadaannya fasilitas yang memadai sehingga memperkecil risiko kematian. Selanjutnya adalah data dan metode. Berikut adalah data yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan pembuatan peta sebaran penyakit hipertensi di Kota Bandung. Data yang pertama yaitu data administrasi kecamatan di Kota Bandung yang diperoleh dari BEG tahun 2021. Selanjutnya adalah data kasus penyakit hipertensi di Kota Bandung yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Bandung tahun 2019. Dan selanjutnya adalah data sensus penduduk Kota Bandung yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Bandung tahun 2019. Selanjutnya yaitu metode. Metode yang pertama digunakan yaitu Morans-I. Morans-I ini digunakan untuk menentukan autokorelasi yang terdapat pada data sebaran penyakit hipertensi di Kota Bandung. Menurut Lee dan Wong tahun 2001, statistik uji dari indeks Morans-I diturunkan dalam bentuk statistik perubahan acak normal baku yang didasarkan pada teori dari limit pusat di mana untuk N yang besar dan beragam diketahui, maka ZI akan menyebar normal baku. Berikut adalah rumusnya, di mana I adalah Morans-I, Z dihitung dari nilai statistik uji indeks Morans-I, E merupakan nilai ekspektasi uji indeks Morans-I, dan VAR merupakan nilai varians dari indeks Morans-I. Metode yang digunakan selanjutnya yaitu metode mapping cluster. Mapping cluster merupakan alat pemetaan cluster yang digunakan untuk mengidentifikasi lokasi hotspot, cold spot, outlier spasial, dan fitur atau zona yang serupa yang signifikan secara statistik. Perangkat pemetaan cluster sangat berguna ketika tindakan diperlukan berdasarkan lokasi satu atau lebih cluster. Clustering adalah suatu metode pengelompokan berdasarkan kedekatan atau kemiripan. Clustering berbeda dengan grup jika grup berarti kelompok yang sama. Analisis cluster dan outlier telah digunakan untuk memverifikasi
dan melengkapi analisis hotspot karena memungkinkan untuk mendeteksi pengelompokan dan area di mana terdapat anomali. Oleh karena itu, hasil menunjukkan aspek-aspek yang mungkin diabaikan dalam analisis hotspot, tetapi merupakan sorotan yang menarik, terutama di area di mana berbagai jenis pengelompokan hidup berdampingan. Selanjutnya, merupakan flowchart atau diagram alir yang digunakan dalam pembuatan peta sebaran penyakit hipertensi di Kota Bandung, yang diawali dari studi literatur, pengumpulan data, di mana data yang digunakan adalah data administrasi kecamatan di Kota Bandung tahun 2021 dari BIG. Data yang kedua adalah data hipertensi di Kota Bandung tahun 2019 dari Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dan data yang terakhir yang digunakan adalah data jumlah penduduk di Kota Bandung tahun 2019 dari Badan Pusat Statistik Kota Bandung. Selanjutnya dilakukan analisis data yang dilanjutkan dengan spasialisasi data, matriks pembobotan, hitungan indeks Morans, uji autokorelasi, analisis autokorelasi, pembuatan Morans scatter plot, serta di akhir yaitu pembuatan peta sebaran penyakit hipertensi di Kota Bandung. Selanjutnya merupakan hasil dari pengolahan peta sebaran penyakit hipertensi di Kota Bandung. Terlihat di sini menggunakan sistem koordinat WGS 1984 zona 48S dengan proyeksi Universal Transfer Mercator dengan datum WGS 1984. Di sini dengan menggunakan data administrasi Kota Bandung dengan hasil dari mapping cluster and outlier lokal Anselin Morans I. Di sini dapat terlihat bahwa terdapat satu kecamatan yang tergolong dalam kelas high cluster, yaitu Kecamatan Kiara Condong, dan satu kecamatan yang tergolong dalam kelas low outlier, yaitu Kecamatan Coblong. Untuk sisa kecamatan di Kota Bandung tergolong dalam kelas not significant atau tidak signifikan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis dan kesimpulan. Di sini dapat kita lihat bahwa dari pengolahan data didapatkan dengan Morans I dengan menggunakan jarak Manhattan distance ini diperoleh indeks Morans sebesar 0,056024, lalu dengan nilai z-skornya sebesar 0,55789 dan nilai p-value-nya yang diperoleh sebesar 0,576919. Yang kedua, dengan menggunakan jarak Euclidean distance ini diperoleh indeks Morans sebesar min 0,004283 dan nilai z-skornya yaitu sebesar 0,18803 dan nilai p-value-nya 0,850853. Lalu, di sini ada berupa tabel mengenai keterangan Morans yang bersumber dari misal tahun 2005. Dapat kita lihat bahwa nilai indeks pada Morans I dengan menggunakan jarak Manhattan distance ini diperoleh indeks Morans sebesar 0,056024. Hal ini dapat dilihat jika nilai Morans termasuk pada Morans lebih kecil dari 0 dengan keterangan termasuk pada pola cluster, yaitu terdapat banyak kemiripan nilai pada feature. Maka dapat kita simpulkan bahwa analisis indeks Morans dengan menggunakan jarak Manhattan distance menghasilkan autokorelasi secara positif. Dan ini sedangkan dapat kita lihat nilai indeks pada Morans I jarak Euclidean distance ini diperoleh indeks Morans sebesar min 0,004283. Hal ini dapat dilihat jika nilai Morans termasuk pada Morans lebih kecil dari 0, dengan dimana keterangan termasuk pada pola acak atau pola feature tidak jelas. Maka hal ini dapat disimpulkan bahwa analisis indeks Morans I dengan menggunakan Euclidean distance menghasilkan autokorelasi secara negatif. Jika diteliti lebih lanjut, hasil indeks Morans yang didapat dengan menggunakan Manhattan distance ataupun Euclidean distance hasilnya sangat mendekati dari 0 itu sendiri, sehingga menghasilkan pola yang menyebar yang artinya autokorelasi spasialnya ditolak ataupun tidak ada. Hal ini proses dengan menggunakan metode cluster and outlier Anselin Local Morans I
pada penentuan kelas terhadap data hipertensi di Kota Bandung pada tahun 2019 menghasilkan 3 bentuk kelas, yaitu yang pertama non-signifikan atau tidak signifikan, high outlier atau HH, dan high low outlier atau HL. Selanjutnya tersaji data penyakit hipertensi di Kota Bandung pada tahun 2019. Di sini terdapat data jumlah kasus hipertensi di setiap kecamatannya beserta jumlah penduduknya. Kemudian tersaji pula data prevalensi di setiap kecamatannya. Selanjutnya dari hasil analisis menggunakan metode cluster and outlier Anslin Local Morans I dihasilkan cluster high outlier terdapat pada daerah Kiara Condong dengan jumlah penderita sebanyak 4.812 dengan persentase sebanyak 3,7% dari total keseluruhan, yaitu sebanyak 130,75 penduduk. High outlier pada daerah Kiara Condong ini menandakan bahwasanya daerah di sekitar Kiara Condong memiliki nilai indeks Lisa sama tinggi dan signifikan dengan daerah sekitarnya. Sedangkan untuk klaster high low outlier terdapat pada daerah Kecamatan Coblong dengan jumlah penderita sebanyak 5.443 dengan persentase sebanyak 4,77% dari total keseluruhan penduduk, yaitu sebanyak 114.163 penduduk. High low outlier pada daerah Kecamatan Coblong ini menandakan bahwasanya Kecamatan Coblong ini memiliki nilai indeks Lisa yang lebih tinggi dan signifikan dibandingkan dengan daerah sekitarnya yang memiliki nilai lebih rendah. Berikut merupakan literatur yang kami gunakan pada proses pembuatan Project Based Learning Peta Sebaran Penyakit Hipertensi di Kota Bandung. Sekian informasi yang dapat kami berikan dari hasil penelitian yang kami lakukan, yaitu penelitian tentang sebaran